Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adi Nugroho Wicaksono, Faruk Koiron Naza, Hendrik Priambodo, Mirza Zulhilmi, Muhammad Ainur Riza, Naufal Adani Prasetya, dan Wahyu Faiz Windiarto akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum itu, kita sekarang akan mengenal istilah biodiversitas. Biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk di dalamnya, kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat, baik yang ada di darat, laut, maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama, keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis memiliki pengertian, yaitu individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridisasi yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Contoh lainnya terlihat keanekaragaman jenis pada pohon kelapa, pohon aren, pohon pinang, dan juga pohon palem. Yang kedua, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini adalah tanaman bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan bunga mawar kuning yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna bunga. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai. Pada suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja. Mega biodiversity atau negara mega biodiversitas merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati lebih banyak dibandingkan negara-negara lain, baik bersifat endemis maupun hayati asli. Indonesia sebagai negara mega biodiversitas kedua, mengutip dari ICCTF atau Indonesia Climate Change Trust Fund, Indonesia memiliki 25% spesies ikan di dunia, mencangkup 3.429 jenis ikan hidup di air laut dan 39% jenis ikan karang. Sebagian dari jenis ikan tersebut, sebanyak 120 jenis tercatat sebagai ikan endemis. Kemudian, terumbu karang Indonesia meliputi 14% terumbu karang dunia, yang terdiri atas 596 jenis karang. Dilansir dari kompas.com, selain 25% spesies ikan di dunia ada di perairan Indonesia, terdapat pula 17% keragaman spesies burung, 16% amfibi dan reptil, 15% serangga, 12% mamalia, dan 10% tanaman berbunga di dunia ada di Indonesia. Melansir dari Indonesia Baik, angka ini juga memengaruhi terhadap peringkat spesies milik Indonesia di dunia. Indonesia meraih peringkat 1 spesies mamalia terbanyak, peringkat 2 spesies ikan, peringkat 4 spesies burung, reptil, dan tumbuhan. Kemudian peringkat 5 spesies krustasea dan peringkat 9 sebagai spesies amfibi di dunia. Menurut persebarannya, biodiversitas dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona oriental. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, yang terdapat hutan-hujan tropik yang didominasi oleh pohon dari famili Dipterosarpaceae. Famili Dipterosarpaceae merupakan tumbuhan tertinggi, membentuk kanopi hutan, dan menghasilkan biji bersayap. Tumbuhan yang termasuk famili Dipterosarpaceae antara lain kayu kruing Dipterosarpaceae,
kayu meranti Sorea spp, kayu kapur Dirobalanopus aromatica, dan kayu garu Gonistylus bananagus. Sedangkan tumbuhan hutan hujan tropik dicirikan dengan kanopi rapat dan banyak tumbuhan yang memanjat, liana, seperti pohon mangga Mangifera indica, pohon durian Durio zibetinus, dan pohon suku Artocarpus. Jenis-jenis hewan pada zona ini memiliki kemiripan dengan jenis hewan di benua Asia yang terdiri atas banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, badak, dan harimau, dan terdapat berbagai jenis kera seperti orangutan, berkantan, tarsius, dan loris hantu. Yang kedua, zona Australasia. Zona Australasia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Pada zona ini terdapat hutan dengan pohon-pohon yang rendah dan berada di daerah datar seperti Matoa dan Ficus family beringin. Jenis-jenis hewannya memiliki kemiripan dengan jenis hewan di benua Australia. Terdiri atas mamalia berukuran kecil atau hewan berkantung seperti kuskus, bandikot, oposum, kanguru jenis bergantung, dan musang bergantung di Maluku bagian timur dan Irian Jaya. Jenis burungnya memiliki beragam warna seperti burung cendrawasih yang terdapat di Papua dan sedikit di Maluku. Daerah di wilayah Indonesia Timur terkenal sebagai dunia burung. Ada 28 jenis burung berbulu seperti burung cendrawasih, kakak tua berjambul, dan kasuari. Zona peralihan merupakan wilayah yang terdapat keanekaragaman hayati berasal dari zona oriental dan zona Australasia. Zona ini meliputi wilayah tengah Indonesia, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pada wilayah ini terdapat pohon eukaliptus dan hewan oposum yang lebih mirip dengan tumbuhan dan hewan dari Australasia. Selain itu, di Indonesia bagian tengah terdapat hewan khas Indonesia. Misalnya anoa yang mirip lembu dan hidup liar di Sulawesi, babi rusa dengan taring panjang dan melengkung terdapat di Sulawesi, biawak komodo sisa fauna purba di Pulau Komodo, burung maleo yang sangat langka terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi di atas. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wa akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.